Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam guys. Kembali lagi di channel CJ Film. Di sini Mimin cuma mau meminta untuk subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya. Di sini Mimin akan menceritakan kembali film yang berjudul The Karate Kids dengan tokoh utamanya yang bernama Shaodrey. Shaodrey adalah seorang anak yatim yang ayahnya sudah meninggal dan Rey hanya tinggal sama ibunya saja. Film diawali oleh Shaodrey dan ibunya yang mereka akan pergi ke Cina karena ibunya akan bekerja di sana. Di saat mau berangkat ke bandara, salah satu sahabat Rey memberikan skateboard untuk kenang-kenangan darinya. Sesampainya di pesawat, ibunya Dre memaksa Dre untuk belajar bahasa Cina. Tapi Dre kayaknya tidak terlalu tertarik pada negeri Cina itu. Yang dianggap Dre, negeri Cina itu tepatnya kumuh dan banyak bangunan tua dan ketinggalan zaman. Tapi Dre harus menyesuaikan diri karena akan cukup lama tinggal di Cina. Singkat cerita, sesampainya mereka di Beijing dan menuju Hotel Beverly Hills, Dre merasa asing mulai dari bangunan-bangunannya, orang-orangnya, rumah barunya, dan bahkan film SpongeBob pun berbahasa Cina dan subtitlenya juga berbahasa Cina. Dre adalah anak yang nakal dan suka naruh baju sembarangan. Di situ ibunya Dre marah dan menyuruh jaket itu diletakkan kepada tempatnya. Karena air panas di rumahnya rusak, ibunya menyuruh Dre untuk mencari tukang reparasi yang bernama Mr. Han. Mr. Han adalah orang yang tertutup dan pendiam, terkesan bukan orang yang ramah kepada orang lain. Tapi, di raut wajah Mr. Han, tampaknya ada sebuah kesedihan yang sangat mendalam, yang menimpa dirinya dan mengubah kepribadiannya. Saat Mr. Han sedang makan menggunakan sumpit, merasa terganggu atas kehadirannya Dre. Akhirnya, Dre pun menunggu Mr. Han beres makan di depan pintu. Di saat Mr. Han sedang makan, ada seekor lalat yang mengganggu di depannya. Mr. Han pun mengangkat sumpit dan lalu plok, memukul lalat itu menggunakan panggebug. Lalu Dre pun pergi ke taman. Di sana, Dre mendapatkan teman-teman baru dan bermain basket bersama-sama. Bermain pingpong sambil dihajar oleh kakek-kakek pakai bola pingpong. Haduh, dasar bocah. Di sana, Dre melihat seorang gadis yang seumurannya yang sangat cantik. Dia bernama Mei Ying. Dre pun mencoba mendekatinya untuk sekedar berbincang-bincang. Gadis itu pun kelihatannya tertarik kepada si Dre ini. Karena tingkah lakunya yang konyol dan rambutnya yang beda dari yang lain. Tapi, tiba-tiba datang seorang anak yang bernama Chang. Kelihatannya, si Chang ini suka sama si Mei Ying. Maka si Dre pun dihajar oleh si Chang. Untungnya mereka berdua segera dipisahkan oleh si Mei Ying. Keesokan harinya saat mau masuk ke sekolah, si Dre memakai make up agar tidak ketahuan oleh ibunya dan memakai topi untuk menutupi wajahnya itu. Pas sampai di sekolah itu, ternyata Chang dan Mei Ying bersekolah di sana. Di hari pertama ke sekolah, kelihatannya lanyai-lanyai aja cuy, tanpa adanya gangguan sedikit pun. Setelah pulang sekolah, Mr. Han pun datang ke rumah Dre untuk membetulkan air panas yang rusak. Di saat Mr. Han mau masuk, di situ terlihat Dre sedang berlatih bela diri virtual. Mr. Han yang berada di kamar mandi mencoba untuk memanggil Dre, tapi Dre tidak merespon. Dan pada akhirnya, Mr. Han pun melemparkan tutup pasta gigi tepat di leher Dre. Gak lama ibu Dre pulang. Dengan rasa jengkel melihat jaket yang tergeletak di lantai, ibunya pun memarahi Dre karena kesal. Mr. Han yang sedang berada di kamar mandi pun melihat semua kejadian itu, sambil benerin air panas yang rusak. Singkat cerita, saat di sekolah, Dre ketakutan karena pernah dibully oleh si Chang. Dre pun bersembunyi di tembok agar tidak ketahuan.
Hubungan Dre dan Mei semakin akrab karena sering bertemu di sekolah. Singkat cerita, Dre mendengar suara orang yang sedang latihan, dan mereka melihatnya. Ternyata itu adalah perguruan yang sangat besar. Saat Dre melihat ke ruangan tempat kungfu itu, ternyata si Chang ada di sana. Dre pun kesal dan pulang karena si Chang adalah orang yang jago kungfu. Di saat Dre pulang sekolah, Dre melihat Chang dan kawan-kawannya sedang membuat onar. Karena Dre mulai tidak tahan melihat tingkah laku si Chang, Dre pun nekat buat nyiram si Chang dan kawan-kawannya. Si Dre pun kabur kocar-kacir dikejar oleh si Chang dan kawan-kawannya. Tapi saat sampai di suatu tempat, tempat itu terkunci. Dre pun dipukul oleh si Chang. Saat si Chang mau memukul lagi, kemudian datang Mr. Hang dan menakis-takisan si Chang. Chang dan kawan-kawannya ingin menghajar Mr. Hang, tapi yang terjadi malah nihil. Mereka dibuat saling adu tonjokan dan tendangan sendiri. Setelah semuanya itu, Mr. Hang membawa Dre dan memberi pengobatan tradisional Cina. Setelah itu, Dre memohon untuk diajari kungfu oleh Mr. Han, tapi ditolak oleh Mr. Hang. Keesokan harinya, Dre dan Mr. Hang pergi ke perguruan untuk meminta maaf kepada gurunya. Tapi gurunya tak terima dan menyuruh salah satu dari kalian harus bertarung. Tapi kebetulan Mr. Hang melihat poster yang ada di tembok. Akhirnya berkata, Dre akan berduel di turnamen terbuka kungfu. Tantangan Mr. Han pun diterima oleh Master Lee. Setelah mereka keluar, Dre bertanya apa yang mereka bicarakan tadi. Mr. Han pun mengatakan bahwa Dre akan menghajar satu persatu di turnamen kungfu. Dre awalnya kaget, tapi Mr. Han berkata akan mengajari Dre kungfu yang sebenarnya. Keesokan harinya Dre senang akan diajari kungfu. Dre bergegas ke tempat Mr. Han. Di saat Dre masuk ke tempat Mr. Han, Dre kaget karena merasa aneh ada mobil di ruangan keluarganya. Di saat Dre bertanya, Mr. Han tidak mau menjawabnya dan langsung memulai latihan. Tapi latihannya tidak sesuai ekspektasi. Si Dre malah disuruh buka jaket dan pakai jaket berulang kali. Hari demi hari pun berlalu. Dre masih terus-menerus memakai dan melepaskan jaket beberapa kali. Akhirnya Dre pun kesal karena cuma itu yang diajarkan Master Han kepada dirinya dan merasa enggak ada manfaatnya. Dan emosi Dre pun mengejolak dan berkata untuk berhenti. Mendengar perkataan Dre itu, Mr. Han lalu memanggil Dre. Dan inilah yang terjadi. Dre pun kaget, dirinya jadi jago banget kungfu. Dari situ Mr. Han menjelaskan apa yang ia perbuat selama latihan itu. Kungfu hidup di setiap hal yang kita lakukan. Semenjak itu, Dre jadi mulai serius untuk berlatih kungfu. Dan mulai refleks lagi kepada Mr. Han. Keesokan harinya, Dre dan Mr. Hang pergi ke tempat di mana dulu saat kecil Mr. Hang berlatih kungfu bersama ayahnya. Di sana Dre pun terkejut melihat betapa indahnya kungfu yang sebenarnya. Jauh berbeda sama kungfu yang berada di perkotaan. Bahkan ada seorang wanita yang dikira Dre itu, wanita itu bisa mengikuti seekor ular. Tapi nyatanya, ular itu yang mengikuti wanita itu. Singkat cerita, setelah mereka pulang, Dre terus-menerus berlatih bersama Mr. Han. Dan tibalah sampai hari itu libur karena Mr. Han sedang ada urusan penting. Di hari libur itu, Dre mengajak Mei Ying bolos latihan untuk bermain di taman hiburan. Tapi tiba-tiba orang tua Mei Ying itu menelpon dan menjemputnya pergi karena audisinya ada perubahan jadwal. Semenjak itu Mei Ying dilarang bertemu lagi dengan Xiao Dre oleh orang tuanya. Karena Xiao Dre dianggap oleh orang tuanya Mei Ying telah mengganggu latihannya Mei Ying. Xiao Dre yang mendengar perkataan itu sangat sedih dan saat pulang ia pun mampir ke rumah Master Han. Sesampainya di rumah Master Han, Dre gak sengaja melihat Master Han sedang menghancurkan mobilnya. Mr. Han yang melihat Xiao Dre itu lalu marah karena ia telah menyuruhnya libur dan gak datang ke rumahnya.
Tapi Saudrai justru melihat sisi lain dari Master Hang. Akhirnya Master Hang menceritakan semuanya kepada Saudrai tentang sebuah kejadian yang menimpa keluarganya. Anak dan istri Master Hang meninggal kecelakaan. Semenjak itu, Mr. Hang selalu memperbaiki mobilnya, lalu menghancurkannya dan terus berulang kali seperti itu. Singkat cerita, mereka berdua meneruskan latihannya itu. Hari demi hari pun berlalu dan sampai akhirnya tibalah pada malam hari di mana turnamen itu akan dilaksanakan. Di waktu itu, Saudrai dan Master Hang saling berterima kasih satu sama lain, di mana Saudrai berterima kasih kepada Master Hang karena telah mengajarinya bela diri kungfu dan menjadikan teman terbaik pada Saudrai. Mr. Han pun berterima kasih kepada Saudrai telah membantu menyadarkannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukan itu. Dan sebelum mereka pulang, Saudrai meminta untuk menemaninya ke rumah Mei Ying untuk meminta maaf kepada orang tuanya Mei Ying. Mendengar perkataan maaf Saudrai yang tulus, ayahnya Mei Ying mengizinkan untuk tetap berteman dengan Saudrai, dan mereka akan hadir ke tempat turnamen Saudrai. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Di awal sebelum pertandingan itu dimulai, Saudrai yang melihat suasana arena pertandingan yang sangat meriah, dan juga setelah melihat lawan-lawannya yang kelihatannya sangat kuat, Saudrai pun menjadi merasa tidak pede. Di pertandingan pertamanya, Saudrai yang belum terlalu paham tentang peraturan itu, sampai ketakutan dan lari keluar arena. Karena itu, Saudrai kehilangan poin pertamanya. Di saat Saudrai bisa fokus, akhirnya dia pun bisa mengalahkannya dengan poin 21. Lalu dari perguruan Master Li pun terlihat sangat kuat, mereka bisa menang dengan mudahnya. Di pertandingan kedua maupun ketiga, Saudrai dan Chang sama-sama memenangkan pertandingan dan masuk ke semifinal. Melihat Saudrai yang masuk ke semifinal itu, Master Li kelihatan agak gelisah. Dan di saat pertandingan semifinal pertama, Saudrai berhadapan dengan salah satu murid dari Master Li. Di situ murid Master Li terlihat sudah merencanakan sesuatu. Dan ternyata rencana itu adalah untuk mematahkan kakinya Saudrai. Karena perbuatannya itu, dia pun didiskualifikasi. Terlihat dari raut wajah anak itu, dia terlihat merasa menyesal karena telah melakukan tugas dari gurunya itu. Setelah itu, Saudrai dibawa ke ruang medis. Di sana dokter mengatakan kalau Saudrai tidak bisa bertanding lagi. Sementara itu di arena ada panitia dan Chang yang sedang menunggu Saudrai. Dan apabila Saudrai tidak bisa melanjutkan pertandingan, Saudrai akan didiskualifikasi. Tapi Saudrai memohon ke Master Han untuk melakukan pengobatan tradisional kuno Cina yang dulu pernah dilakukan kepada Saudrai. Awalnya Master Han tidak mau melakukan itu karena bagi Master Han, yang terpenting Saudrai bisa ngasih pesan kuat kepada mereka. Dan mereka tidak akan lagi membuli Saudrai. Tapi Saudrai justru berkata lain. Yang sebenarnya dia benci adalah rasa takutnya. Saudrai ngerasa satu-satunya cara agar rasa takutnya hilang adalah mengalahkan Chang. Akhirnya Master Han pun melakukan pengobatan itu. Dan pada akhirnya Saudrai kembali ke arena untuk melanjutkan pertandingan itu. Dan pertandingan Saudrai dan Cheng pun dimulai. Di babak pertama, Saudrai kalah ditendang sampai keluar arena pertandingan. Tapi tanpa diduga, Saudrai berhasil membalikkan keadaan dengan memenangkan pertandingan pertama dan ketiganya. Namun di babak keempat, Master Li menyuruh Cheng untuk terus-menerus menghajar kaki Saudrai yang patah itu. Hingga akhirnya Saudrai terjatuh dan kesakitan. Lalu akhirnya di babak final itu, karena Saudrai sudah tidak bisa lagi menggunakan kaki kirinya yang sakit, dia pun langsung memasang kuda-kuda yang persis seperti wanita pengendali ular. Dengan tenang, Saudrai membuat Cheng mengikuti gerakannya. Dan saat Cheng mau melawan Dray, inilah yang terjadi. Saudrai pun menang dan pulang dengan hilangnya rasa takut pada dirinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan gelar. Sampai ketemu di next video.